Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Dan apabila teman-teman adalah audiens yang mengikuti video saya sebelumnya, ini adalah video yang keluarnya cukup lama dari episode sebelumnya. Nah, episode sebelumnya saya membahas mengenai asuransi. Dan kenapa bisa lama sekali baru membuat video ini? Karena ada suatu penyebab yang menjadi inspirasi pada video kali ini. Nah, apabila teman-teman adalah seorang karyawan, atau yang masih sibuk dalam membangun bisnisnya atau masih berkecimpung di dalamnya ya, ini mungkin video yang tepat untuk teman-teman saksikan. Karena kita akan membahas mengenai ketika teman-teman meninggal, apa yang akan teman-teman tinggalkan pada keluarga teman-teman. Nah, mungkin kita bisa merenung ketika teman-teman saat ini sedang bekerja, gitu ya, sedang sehat-sehatnya, produktif sekali, dan mungkin teman-temannya sekarang sedang membangun sebuah bisnis tapi masih terjebak dalam operasional bisnisnya. Mungkin kita bisa merenung atau memikirkan apakah kita sudah siap untuk tiada atau meninggalkan dunia ini dan meninggalkan keluarga kita yang ada saat ini, mungkin sedang ada di rumah atau yang sedang sekolah dan sebagainya. Jadi ini mungkin konten yang diperuntukkan untuk keluarga baru atau ya minimal ada anak dan istri gitu ya, dan mungkin masih sibuk dalam bekerja, berkarir dan membangun bisnisnya tapi masih ada dalam sebuah bisnis. Kita coba untuk mengingat kembali pembahasan saya mengenai 4 kuadran di mana karir seseorang mulai dari employee, self-employee, lalu businessman, dan terakhir adalah investor. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum mengikuti atau tidak tahu, bisa cari di video saya sebelumnya mengenai 4 kuadran dalam karir gitu ya. Nah, teman-teman kalau udah tahu atau kita ingat kembali, employee itu ya otomatis orang-orang yang bekerja di perusahaan, di mana mereka mendapatkan penghasilan dari kerjaan mereka, itu adalah employee. Lalu kuadran berikutnya adalah self-employee, di mana mereka bekerja untuk dirinya sendiri, atau minimal mereka bekerja di perusahaan mereka sendiri, tapi mereka harus bekerja atau include dalam suatu operasional bisnis, misalkan sebagai fotografer atau sebagai seniman. Lalu yang berikutnya kuadran yaitu bisnis, di mana teman-teman sebagai businessman, teman-teman tidak harus ada pada operasional bisnisnya, tapi teman-teman cukup memantau dan membangun sistem agar nanti orang yang masuk dalam operasional bisnis adalah orang lain. Teman-teman bisa mendelegasikan. Dan mungkin kuadran terakhir adalah investor, di mana teman-teman tanpa harus ada bekerja, karena uang yang bekerja untuk teman-teman. Nah, apa hubungannya ketika kita membahas soal meninggal gitu ya? Jadi beberapa waktu lalu saya skip dalam membuat konten karena sedang dirawat di rumah sakit. Penyakitnya sebenarnya mungkin tidak terlalu parah ya. Jadi saya kena efusi pleura, di mana di paru-paru saya itu udah hampir separuh, udah hampir hilang gitu ya. Gambarnya kayak gini. Gitu ya. Nah, ada cairan di paru-paru yang mana penanganannya memang cukup terlambat karena ada berbeda pendapat dalam dokter gitu ya. Ada yang mengira sakitnya karena ini penyakit dalam ya. Jadi banyak yang masih mengira-mengira, belum pasti. Nah, singkat cerita, ketika saya tahu bahwa saya sakit efusi pleura ini, ada cairan dalam paru-paru saya, yang mana kita tidak tahu di dalam cairan itu apakah ada bakteri yang ganas dan atau tidak. Dokter pun waktu itu masih berharap bahwa semoga cairannya tidak terlalu ganas berisi bakterinya gitu ya. Nah, dibaca-baca dalam suatu artikel dan sebagainya gitu ya, bahwa ditakutkan ketika ada cairan dalam paru-paru yang jumlahnya banyak ini, bisa jadi masa hidup itu 1 bulan saja. Jadi saya langsung udah dapat kabar kalau wah ini bisa jadi cuma 1 bulan. Karena apa? Ketika cairan ini ganas, dia bisa menyebar ke organ yang lain gitu ya. Dokter akan jauh lebih paham. Cuman misalkan ada kebocoran dan sebagainya, nanti bisa menjangkit ke mungkin lambung, mungkin ke hati dan sebagainya. Karena ini bagian dalam tubuh, dimana kalau sudah rusak, wassalam kan gitu ya, lambung tidak bisa diganti dan sebagainya.
Kalau tangan berdarah atau tangan diamputasi masih bisa hidup, tapi kalau organ dalam ini berbahaya sekali kan gitu. Tapi masih abu-abu. Tapi mendengar kabar dan banyak dokter yang menyemangati bahwa ayo mas, bisa kok, bisa sembuh gitu. Semakin mendengar mereka meyakinkan saya bahwa akan bisa sembuh, maka semakin terpikirkan dalam diri saya, mungkin ada sesuatu nih, jangan-jangan gitu ya. Kok pingin banget gitu ya saya semangat agar bisa sembuh gitu. Kalau yang penyakitnya enteng kan ya pasti sembuh gitu. Dan memang masih abu-abu, cuman karena pikiran saya 1 bulan dan usia penanganan sisa saya, karena 2 minggu sebelumnya penanganannya adalah kekeliruan gitu ya, maka saya dalam pikiran saya, hidup saya tinggal 2 minggu lagi gitu ya. Wah, dari situ setiap malam waktu anak saya dan istri saya tidur, saya melihat anak dan istri saya gitu ya. Wah, untung untung saya sudah membuat sebuah bisnis. Karena ketika saya meninggal, mungkin mereka bisa saya wariskan bisnis ini. Jadi istri saya tidak langsung kebingungan dalam mencari materi. Anak saya juga ya masih bisa hidup dari bisnis saya. Mungkin diri saya sendiri yang belum tahu ya apakah sudah siap meninggal atau tidak. Dalam tanda kutip amal dan ibadah gitu ya. Tapi secara ekonomi saya berpikir bahwa alhamdulillah gitu ya, saya mungkin siap gitu ya untuk meninggal, karena anak dan istri saya tidak kebingungan dalam hal ekonomi ketika saya meninggal. Itu yang ada dalam pikiran saya. Nah, dari situ saya terpikirkan, wah, itu saya. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin kita coba untuk merenung gitu ya. Apabila teman-teman sini adalah orang-orang yang masih aktif dalam bekerja, dan mungkin teman-teman yang baru membangun bisnis dan masih berkecimpung dalam sebagai kuadran self employee, di mana kalau teman-teman jadi employee, otomatis ketika teman-teman meninggal, kalau tidak ada tabungan atau bahkan ada tabungan, itu akan habis dan anak dan istri Anda masih perlu untuk mencari pekerjaan nantinya, istri Anda gitu ya. Lalu kalau teman-teman adalah self employee saat ini, mungkin sebagai fotografer atau misalkan menjual sebuah bakso gitu ya, atau membuat sebuah toko online di mana teman-teman adalah karyawan utamanya, dan jika teman-teman tidak ada, bisnisnya akan mati. Maka yang teman-teman tinggalkan mungkin hanya tabungan. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman adalah seorang karyawan atau profesional gitu ya, ya banyak-banyakin tabungan untuk anak dan istri teman-teman gitu, atau mulailah untuk berinvestasi agar nantinya uang yang teman-teman itu simpan dapat bertumbuh dan dividennya mungkin bisa membantu dalam faktor ekonomi untuk keluarga teman-teman yang telah teman-teman tinggalkan. Dan kalau teman-teman sekarang adalah self employee, segeralah untuk meningkatkan diri teman-teman untuk menjadi businessman. Syukur-syukur sekali jadi investor. Jadi itu kalau cuma tabungan nanti juga bisa habis, maka buatlah bisnis. Semoga ini menjadi motivasi untuk teman-teman segera memiliki bisnis, karena umur kita tidak ada yang tahu, dan tabungan teman-teman coba dicek dulu apakah bisa menghidupi 5, 10 tahun atau 20 tahun setelah teman-teman meninggal. Kita tidak ada yang tahu gitu ya. Pensiun teman-teman ataukah ya tabungan dan sebagainya itu apakah bisa membantu keluarga teman-teman ketika teman-teman sudah tidak ada di bumi ini lagi. Semangat dalam membangun bisnis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.